biasanya masyarakat nganggapnya oh yang biasanya yang orang kaya saja atau orang yang punya uang saja yang bisa terjebak dalam kecanduan narkotika ini. Kira-kira menurut pendapat dokter bagaimana? Ya, memang kalau dia dari segi status ekonomi memang yang paling banyak berada di status ekonomi menengah memang. Tapi kan kita tidak bisa hanya berpatok pada yang terbanyak. Kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang berada di status ekonomi yang di bawah. Nah, ngomong-ngomong tentang remaja, Dok, penyalahgunaan narkotika meningkat ya, Dok, rasanya dari tahun 2018 sekitar 20% menjadi 24-28% di tahun 2019. Nah, itu kira-kira ada nggak sih, Dok, penyebab kenapa angka tersebut bisa meningkat? Iya, kalau kita berbicara mengenai remaja, masa remaja itu kan masa yang unik ya. Masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa paling indah katanya. Masa paling indah, ya. Tapi sayangnya di masa remaja ini kita bisa penyebabnya mereka rawan dalam terjerumus itu ada, kita bisa lihat dari 3 faktor. Pertama faktor biologis, kedua faktor psikososial, yang ketiga adalah faktor ketersediaan barang itu sendiri. Dari faktor biologis, kita sangat tahu bahwa pembentukan otak di masa remaja ini belum, perkembangannya itu belum matang. Sehingga kalau perkembangan otak belum matang, banyak fungsi di otak itu belum bisa berjalan dengan maksimal. Contohnya adalah fungsi dalam pengambilan keputusan, yang pertama. Yang kedua adalah fungsi dalam pengendalian diri, menahan impuls-impuls yang datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor psikososial. Faktor psikososial, masa remaja ini kan masa transisi, di mana masa mereka mencari jati diri ceritanya. Dan dalam orang mencari jati diri akan muncul beberapa pemberontakan kecil, lalu juga akan muncul seperti mau diakui dia hebat, dia bisa. Nah, pada akhirnya mereka akan mencari komunitas atau lingkungan yang kesannya menerima mereka apa adanya. Jadi misalnya si remaja ini performa di sekolahnya kurang baik, atau keadaan di rumah mungkin sedang chaos, atau mungkin banyak tuntutan dari orang tua untuk meraih achievement tertentu. Mereka akan lebih memilih untuk bersama orang-orang yang lebih menerima mereka apa adanya. Sayangnya lingkungan yang mereka temui belum tentu semuanya baik, ya kan? Belum tentu semuanya memang benar-benar menerima mereka. Disitulah celah-celah masuknya mereka ke dalam lingkungan yang ada orang yang menggunakan narkotika itu tinggi, sehingga menjadi rawan. Yang ketiga adalah ketersediaan. Yang saya bilang tadi, faktor lingkungan sangat penting. Ada atau tidak orang di sekitarnya yang menggunakan juga. Kalau akses dia gampang dalam mendapatinya, itu akan mempermudah mereka untuk terjerumus, apalagi mereka di masa transisi seperti ini. Menyinggung tentang pandemi nih, Dok, kan sekarang ada pandemi COVID-19 ya. Berpengaruh nggak sih, Dok, terhadap angka pemakaian narkotika atau penyalahgunaan narkotika ini? Oke, untuk angka terakhir di tahun 2020 ini memang belum dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional, tapi memang banyak sekali artikel atau misalnya riset-riset yang sudah mulai dilakukan menunjukkan bahwa pandemik ini kan orang merasa sangat being isolated, sangat merasa bosan, dan itu akan memicu orang untuk menggunakan narkotika untuk menghilangkan rasa-rasa tersebut. Tadi kan ganja itu sebenarnya nggak masuk dalam golongan yang 4 itu ya? Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan dikit, kenapa sih kok ganja nggak termasuk dalam golongan tersebut? Apa spesialnya nih ganja ini? Ya, memang kalau diperhatikan tadi waktu saya menyebutkan kelompok-kelompok narkotika, saya belum menyebutkan ganja ya. Karena sebenarnya ganja sendiri itu efeknya bervariatif. Dalam dosis kecil, efeknya adalah sedatif atau relaxing. Tapi dalam dosis besar, dia menyebabkan halusinasi. Jadi memang karena dia mempunyai efek yang bervariatif, kita tidak bisa memasukkan dia ke dalam 4 kelompok dasar obat-obatan narkotika. Dan sebenarnya bukan cuma ganja,
banyak sekali di dunia ini zat psikoaktif lain yang tidak bisa dimasukkan ke dalam empat kategori tersebut. Kalau saya tidak salah, di dunia ini ada sekitar 950 jenis new psychoactive substance baru yang beredar, tapi yang sampai di Indonesia itu sekitar 77 jenis. Dan yang baru masuk dalam peraturan Permenkes bahwa zat-zat itu termasuk dalam NPS atau New Psychoactive Substance itu sekitar 71. Sisanya masih menunggu gitu. Kalau dengan sebegitu banyaknya gitu, kita bisa semakin berpikir bahwa ini akan semakin banyak ragamnya gitu untuk jenis narkotika ini sendiri. Berarti banyak banget ya dok ya? Banyak sekali sebenarnya. Ratusan bahkan di Indonesia juga sudah masuk banyak sekali. Iya, sekitar 77 kalau di Indonesia, tapi yang baru terdaftar 71. Nah dok, kalau misalnya tentang penggunaan narkotika ini sendiri dok, sebenarnya kan biasa kalau sudah kecanduan biasanya pandangan masyarakat biasanya wah kalau udah kecanduan udah the end of the life gitu ya, rasanya kok nggak ada harapan lagi untuk keluar dari siklus kecanduan itu. Apakah benar kalau sudah kecanduan jadinya ya udah masa hidupnya sudah suram gitu sudah dok? Suram ya ke depannya. Sebenarnya kita harus samakan persepsi terlebih dahulu. Jadi candu atau adiksi itu bukanlah kecacatan moral, bukanlah kegagalan karakter. Adiksi adalah masalah kesehatan. Kalau dalam ilmu Science of Addictions, adiksi adalah penyakit otak berulang kronik atau kita biasa sebut dengan chronic relapsing brain disease gitu. Jadi dari situ aja kita sudah bisa lihat gitu. Kalau ada kalimat disease berarti telah terjadi perubahan struktur di dalam organ tubuh dari normal menjadi abnormal. Kalau kita ngomong tentang relapsing, berarti kita berbicara mengenai dia dapat berulang, kemungkinan berulangnya tinggi. Dan kalau kita ngomong kronik, berarti dia dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Mungkin tidak bisa sembuh, tapi bisa dipulihkan. Gitu. Jadi memang kalau dibilang apakah bisa sembuh, dia bisa pulih. Gitu. Dan sayangnya proses pemulihan yang terjadi itu berlangsung seumur hidup. Semakin lama durasi mereka terpapar, kerusakannya semakin banyak kan? Nah, seumur hidup dok? Wah, itu maksudnya gimana dok? Bisa dijelaskan sedikit dok? Ya, sebenarnya sama dengan penyakit-penyakit kronik yang lain, misalnya hipertensi. Hipertensi minum obatnya juga seumur hidup kan. Kalau misalnya dia berhenti minum obat, hipertensinya bisa kambuh. Pola makannya buruk, hipertensi bisa kambuh. Jadi sebenarnya memang apakah hipertensi bisa sembuh? Dia tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Sama juga dengan seperti itu gitu. Jadi memang proses recovery itu berlangsung seumur hidup, dia berlangsung continuing gitu. Lalu indikatornya apa? Kita bisa lihat bahwa proses recovery ini berjalan dengan baik. Kita bisa lihat adanya peningkatan fungsi dari para penyalahguna, fungsi kesehatan, fungsi sosial, well-being, dan kualitas hidupnya juga meningkat. Gitu. Biasanya melalui rehabilitasi ya dok ya, pemulihannya ya. Itu kira-kira banyak nggak sih dok yang pulih dari rehabilitasi atau ada yang malah gagal? Persentasenya kira-kira berapa banyak nih dok dari semua yang rehabilitasi kemudian bisa pulih terus gitu dan produktif tentunya? Ya, oke. Kalau kita bicara mengenai recovery rate atau angka pemulihan, mungkin kita tidak bisa menilai hanya dalam satu periode waktu ya. Karena kan proses pemulihan yang saya bilang tadi berlangsungnya seumur hidup. Tapi memang penelitian terakhir yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi kami di tahun 2018 kemarin adalah kami melihat angka abstinensia. Angka abstinensia adalah angka di mana dari mulai klien itu selesai menjalani rehabilitasi dan berada di luar,
dalam waktu 6-12 bulan, berapa lama mereka bisa bertahan untuk tidak menggunakan. Gitu. Terakhir di tahun 2018 itu sekitar 68%. Cukup tinggi sebenarnya untuk proses rehabilitasi yang sudah mereka jalani sekitar 6 bulan di dalam. Ini menekankan juga ya seberapa pentingnya rehabilitasi ya, dan kemauan. Sebenarnya apalagi sih dok faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang pulih atau enggak? Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan yang dapat mempertahankan pemulihan mereka gitu. Mungkin ada dua faktor yang menurut saya yang berkaitan dengan kita sebagai umat Kristiani gitu ya. Penting sekali buat kita untuk mengetahui tujuan hidup pertama. Lalu yang kedua adalah memiliki nilai-nilai atau value-value di dalam diri kita sendiri. Karena pada saat mereka menjalani proses recovery, ketika mereka tahu untuk apa mereka ada di dunia ini dan nilai-nilai apa yang mereka miliki di dalam diri mereka, itu yang akan membuat mereka kayak merasa, terus buat apa gue make? Kan tujuan saya di dunia ini jelas gitu, untuk melakukan ini, melakukan itu. Jadi penting sekali dua hal itu sih, mengetahui apa tujuan hidup kita dan mengetahui value dan menanamkan value-value di dalam diri kita dengan baik. Gimana dok tentang peran spiritualitas dalam pemulihan dok? Ya, kita tahu bersama ya kalau spiritualitas itu adalah faktor yang mendasar dan fundamental bagi setiap manusia. Tuhan adalah pusatnya kehidupan setiap manusia gitu. Memang, tapi juga kita harus sadari bahwa riset-riset penelitian sudah menunjukkan bahwa candu atau adiksi yang saya bilang tadi adalah chronic relapsing brain disease. Di mana artinya seperti kita sering dengar quote ora et labora. Kita berdoa, kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tapi karena kita tahu bahwa ini adalah disease dan setiap disease butuh treatment, kita juga berupaya untuk menjalankan treatment tersebut, gitu. Berarti penting juga ya dok ya untuk meng-acknowledge bahwa spiritualitas juga salah satu hal yang fundamental dan mendasar. Penting gitu. Nah, kemudian dok, ini tadi kan kita ngomong juga tentang remaja. Apakah ada perbedaan dok orang yang memakai pertama kali pada saat remaja atau orang yang memakai pada saat misalnya usianya di atas 30 tahun? Ya, pada prinsipnya gini, semakin lama durasi mereka terpapar, kerusakannya semakin banyak kan. Jadi kenapa prognosis atau tingkat keberhasilan perawatan pada saat mereka pertama kali kena itu di remaja itu lebih buruk dibanding dengan waktu mereka kena di atas usia 30 tahun, karena paparannya terhadap zat-zat narkotika itu durasinya semakin panjang. Seperti itu. Jadi ya efek-efek yang ditimbulkan nantinya akan juga semakin banyak. Gitu. Kalau begitu ada nggak sih dok mungkin strategi ya dok untuk mungkin keluarga, untuk orang tua atau saudara dalam mencegah supaya terjadinya kecanduan atau penyalahgunaan narkotika ini dok? Iya. Kalau di keluarga mungkin saya sangat menganjurkan, saya sangat menekankan untuk setiap orang tua memiliki pola asuh yang baik terhadap anaknya. Bahwa penting sekali orang tua itu memiliki hubungan yang baik dengan anaknya, pola asuh yang baik, memberikan penghargaan untuk anaknya, mungkin bukan dengan barang. Tapi bisa dengan pujian, menyediakan waktu, perhatian gitu. Sehingga anak ini merasa bahwa dia diterima. Sebenarnya kan kalau apalagi untuk remaja gitu ya, di mana mereka harus menghadapi masa transisi, mereka sebenarnya tidak bisa sendirian.
ya kan, karena belum ada kematangan di dalam fungsi-fungsi di otaknya gitu, dan itu penting sekali gitu. Dan makanya anak ini pun juga harus tahu bahwa mereka sedang di masa transisi dan mereka itu butuh orang dewasa di sekitarnya untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena mereka belum aware dengan konsekuensi yang bisa mereka terima di depannya. Jadi setiap anggota keluarga itu merasa accepted, love, and secure. Jadi apapun permasalahan yang datang, mereka tahu mereka punya komunitas yang akan tetap menerima mereka apa adanya. Tadi kita udah belajar banyak banget ya pemirsa, mungkin mulai dari jenis-jenis narkotika, kemudian efek dari narkotika tersebut ke tubuh manusia. Kita juga belajar banyak banget nih tentang masalah yang booming di Indonesia, termasuk tingkatnya angka penyalahgunaan di kalangan remaja. Nah, kita nggak cuma itu, kita juga tadi udah belajar banyak banget nih mengenai bagaimana supaya membangun lingkungan yang kondusif, baik itu di keluarga ataupun di gereja, untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkotika. Saya Dr. Jesslyn, undur diri. Sampai jumpa di episode Shalom Dok selanjutnya.